واهدنا دانا واهدنا دانا واهدنا دانا واهدنا حيا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali pagi ini kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Sehingga dengan kehidupan itu kita bisa hadir di musholla Hidayah Al-Hidayah. Alhamdulillah kita diizinkan Allah. Pada pagi ini Allah juga masih berikan ke kita kesehatan. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih berikan kita waktu luang dan kesempatan dan keistiqomahan hati. Itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan. Tidak ada orang yang punya tu dah. Nyo kadang badannya umurnya lebih panjang, badan tak sehat. Ada ya Bu ya? Oh banyak, umur sakit banyak tu. Umur lebih panjang, badan sakit-sakit. Badan sehat, umur panjang, tapi kadang waktu luang tak ada untuk ibadah. Walaupun di subuh kok. Subuh kok kan waktu yang paling berat kok. Perjuangan tabarik di subuh kok lah. Makanya Nabi mengatakan salat yang terberat bagi orang munafik itu adalah salat subuh. Salah satunya. Jadi kalau ingin mencari sianan munafik, sia yang indah, cari sedia waktu subuh. Ya memang begitu kata Rasul. Karena memang berat. Karena orang munafik tu anisa 1 sampai 2 ciri khasnya ada di situ tu. Salah satu adalah riya. Alhamdulillah kita ada itu. Kadang umur panjang, badan sehat, waktu luang ada. Kadang-kadang tak lu istiqomah ke yang baik. Karena tantangan itu banyak. Alhamdulillah kita ada itu. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu bapak pengurus musholla Al-Hidayah yang hadir rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Lihat lontong pagi Bu. Biasanya kalau subuh barakah itu ada lontong pagi, enggak cambadi gitu kan. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah bisa bersilaturahmi kembali. Makasih Pak Zainal, Pak Ustadz yang telah gigih mengkomunikasikan terus. Karena lama ndak kamari, dulu ada rasanya dulu tahun bara tu, sewaktu Pak Haji, Pak Imam ya, Pak Imam. Karena kita kan biasanya kan di Al Kamil. Dulu ada wirid, ada tarawehan di sini. Alhamdulillah ibu-ibu sehat semua dan perkembangan mushola kita sangat luar biasa. Sudah enak, nyaman. Lamodeko mushola tu ndak enak mua ke surau le tua tu. Memang buat tian tuan yang indah tu mah. Dua aja leh.
Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kajian kita sebentar saja menjelang hari gak tarang sete. 15 menit lah, berapa nih? Hah? Sampai jam berapa, Bu? Sampai suruk. Oh, sampai suruk. Masya Allah. Amalia di sini luar biasa. Nah, itu yang dipertahankan terus dari dulu. Alhamdulillah. Ya, kan kadang-kadang ada juga yang tergiling oleh zaman gitu kan. Kita ada kunutnya. Masya Allah, luar biasa. Baik, pembahasan kita pada kesempatan hari ini melihat situasi dan kondisi di akhir zaman dan kita masih di awal-awal tahun 2025, 2024 sudah kita lewati. Alhamdulillah Allah masih takdirkan kita berada di tahun ini. Mudah-mudahan kita isi untuk tahun-tahun yang akan datangnya atau hari-hari berikutnya dengan yang lebih baik. Tadi imam kita telah memimpin dan membimbing kita dalam doa. Ya Allah, berkahilah di bulan ini, bulan yang akan datang, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bahwa tantangan kita, anak-anak dan generasi kita untuk masa yang akan datang ini sangat berat sekali. Maka perlu banawa anak cucu awak bagaimana setting dengan sebaik-baiknya agar mereka tetap istiqomah di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena semakin hari tantangan tersebut semakin berat dan semakin banyak. Banyak tawuran, narkoba, macam-macam. Ambo tadi dari Kuranji kamari itu tuh masih was-was. Soal memang banyak pengalaman kawan-kawan nyambe di jalan oleh geng-geng motor itu di Lubek, di bypass gitu kan, di Khotib. Kemarin ada teman di Simpang Ampe di Lubek tuh. Itu banyak. Panjang kok membawa samurai. Nyugarihan ke aspal tapi api situ tuh. Itu di Kuranji dekat Simpang Tui, itu jamaah mau sholat subuh. Dan dia sudah meresahkan. Itu banyak. Bahkan ada malantiang melempar kacau rumah orang itu kan sudah merusak itu. Ini tantangan tuh bare. Maka setidaknya, dan ini sudah pernah kita sampaikan sama Pak Wako yang terpilih sekarang, itu beliau kita sampaikan supaya men-setting anak-anak awak jangan begitu diserahkan kepada itu kan tanggung jawab pihak keamanan. Enggak 100% kayak gitu. Setidaknya ada fungsikan 3 rumah. Dan itu sangat penting sekali. Kalau enggak kampe 3. Yang pertama adalah rumah tangga. Berperan penting. Yang utama sekali, karena anak itu lahir terjun ke masyarakat kan dari rumah tangga. Jam berapa anak itu tawuran? Jam 1, jam 2, jam 3 kan menjelang apa itu? Bagaimana kau sampainya keluar seperti itu? Apakah dia tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak punya keluarga, tidak ada yang menantuinya? Kalau bahasa kampung menantui nemu itu, tidak ada yang mengawasinya. Pemerintah sudah buat program. Contohnya 8/21. Kayak Pak ya. 8/21 itu tuh. Kalau lah maghrib hari itu, anak itu jangan keluar juga lagi. Kan itu makasih itu. Di rumah, sholat, buka tugas. Mungkin tugas sekolah, tugas ngaji, pakai kegiatan dengan orang tua. Kan sudah dibantu itu. Tapi ternyata kenapa? Malam tadi pulang wirid di Pegambiran. Itu jamaah yang ramai di Makiniko, di kafe-kafe. Iya enggak, Bu? Cali salah. Di Mak kadai kopi nan baru tagak tu ramai situ tu.
bypass itu tengok ramai itu tu. Paling banyak jemaah situ tu dari masjid je musola. Dan memang seperti itu. Usia yang salah setting dalam rumah tangga. Dari rumah tangga salahnya. Kenapa? Pendidikan utama madrasatul ula al-bait. Pendidikan utama itu dari rumah tangga. Makanya dalam Al-Quran Allah mengabadikan, boleh Bapak Ibu lihat nantinya dalam surah Luqman. Mulai dari ayat 3 balik sampai ayat 9 balik. Dididik dengan rapi sebaik-baiknya. Bahas supaya menjadikan anakku anak yang soleh, solehah. Ternyata anak soleh dan solehah itu Bapak Ibu tidak cukup je doa. Harus ada usaha. Jadi Nabi Nuh tu kan mati-matian berusaha tu. Nak naik ke kapayah ko Jadi kuih je orang kapih tu, jampai je kanen. Ndak ambo kau manjek ke puncak bukit tu Mati dalam kekufuran. Lama ninggah anak didoakan juo. Begitu orang gaik sayang juo anak. Kan gitu tu. Akhirnya apa? Dia meninggal dalam kekufuran. Ternyata menjadikan anak itu soleh dan soleha butuh proses. Memang butuh Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mencari ambo kalau pai-pai ceramah, ambo kan biasanya membawa anak tu. Biar ke Al-Kamil bana. Satio Sawanta. Kini anak tak ada keribok lo do. Inilah di pondok sudah lihat asrama. Yang besar alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu sekarang sudah berada di Al-Azhar di Mesir. Desember kepetang barangke. Kita sudah komit dengan anak mulai dari 2007 sampai hari kini TV ndak hidup di rumah do. Komitmen juga anak tu. Alhamdulillah berampe anak di rumah. Ini memang seperti itu. Kan itu pengalaman. Kita kan saling berbagi saja, memotivasi dalam kebaikan. Ini kapan anak dapat? Bu, celik mari ke buah. Supaya tidak salah handphone gua. Bila dia, kapan dia dapat ini? Lah kelas 3 di SMA atau di MA Madrasah Aliyah. Untuk aku nonyo akses untuk keluar mencari informasi untuk kuliah melanjutkan. Kalau enggak. Iko anak TK CD ru lah dagi gua. Untuk aku nonyo. Bapak Ibu, iko handphone gua ini lebih berbahaya, lebih bahaya daripada narkoba. Indonesia kan peringkat ke-6 itu narkoba di Indonesia. Sumatera Barat gua. Darurat narkoba itu zona merah. Kita tahu tempat-tempatnya. Padang Selatan, Kuranji. Itu bahaya itu. Kalau tidak hati-hati ya anak-anak awak kini, alhamdulillah kan ada generasi awak memang dua. Antum udah babini hello lah. Salah nolo aku. Salah terkalo aku gitu kan. Kan dua. Ambo yakin ndak mungkin dua orang ziko remaja aku doh. Yang dipurui aku doh. Di Al-Kamil kan kita sering juga ngisi itu kajian Senin itu. Begitulah fenomena awak kini kok. Kalau ndak awak orang gaek, makonyo dari ketik anak tu dibiasuan ke rumah saji, je musola. Ndaklah kadang sebisua dari ketik. Saya dari kecil dulu, Bu. Bisa bawa tu, kamar saja bawa. Kadang sedang khutbah naik kata mimbar bagai. Iyalah, nyu anak-anak. Yang ndak boleh kan ribut. Jadi kalau tidak dibina, bahkan yang besar itu kelas 6, tak kelas 6 ke SD dulu. Apa ucapannya? Sewaktu ambo dari Pasisir kapai ke Padang dari kampung, ambo di Pasisir Bapak Ibu. Tiba di Islamic Center di Painan di Sago, tadanga azan Isya. Sampai kan nak? Bang, ya Bu ya. Azan Isya lah tadanga. Bu ya. Berarti waktu Isya lah masuk. Iya. Dek waktu Isya kan panjang. Awak mengajak Padang nego kah? Di Padang saya awak solat Isya deh. Jawabannya Bu. Anak kecil itu. Waktu Isya iyo panjang Bu ya. Umur awak boleh panjang kecilnya. Menyangka ulu tanganmu menengah cikgu ibu. Anak ketik itu. Beko tak jatuh kok meninggal kan? Awak belum solat.
Jadi anak kecil tu sudah punya potensi. Kadang awak sebagai orang tua yang tidak membimbing dan membina dengan cara baik. Jadi mari anak cucu awak dari rumah tangga, ayah jomandehnya menjadi contoh, menjadi uswah. Kalau ingin anak kau soleh, anak kau rajin solat, orang kayaknya harus rajin solat. Kalau enggak, tu enggak bisa tu doh. Tu sama juga minta sisik ke limbek tu. Di kampung ambo limbek kau dapat sisik tu, Bu. Siko ah. Oh sama ya. Sama awak tu. Ada kau tanya boleh, Bu. Jadi rumah tangga maksimalkan. Ini yang abai kadang-kadang. Enggak peduli. Saya lihatlah, kalau perlombaan, apa saja perlombaan, kalau enggak menjalankan puasa enggak berdoa dah. Asar hilang, maghrib tagiliang, isya labih lo, beko pulang lah malam beko, subuh lah lalu lo. Aniang saya orang kayaknya tu. Biasalah ibu awaknya latih tu mas. Coba bayangan tu. Talambeknya beko pergi sekolah, lah jam 7. Oi, jam baraka jagoh ka. Lah jam 7 hari lalu kalalu saja. Jago. Talambek sekolah ribuit negari sekali. Komplek tu ribuit tu. Hilang solatnya, aniang saja. Tidak peduli. Abai. Ini yang disampaikan oleh Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Nanti akan datang generasi-generasi pengganti-penggantimu, khawatirlah kamu dengan itu, mereka itu menyia-nyiakan solat. Nyu di situ awalnya, Bu. Nyu abayan solat dulu. Nantilah alun itu doh. Ndak percaya ibu sebuahlah. Ada anak cucu ibu sedang main tak? Nak ikut tak? Ini kan ikut mabuknya ni kau. Azan orang tu. Ingin lah tu. Nak tu azan orang tu. Iya mas, sentalai mas. Sampai orang kamai lah, sampai orang solat, alun tu dah. Coba bayang tu. HP kau berapa kecil bu? Matu HP kau? Dapat dah? 1 juta, 2 juta, 5 juta, ada 3 juta kan? Coba 3 juta. HP kau dimain dia anak kau. Tahu-tahunya sedang main tu HP kau jatuh, tiba-tiba batu pecah HP tu. Bawa. Legalak, makasih anak ya, HP mama pecah deh. Itu. Ya bu. Ndak, batu bu berang. Bapi wah pawi itu. Mahal kau mah 5 juta wali kau mah tu. Anak malahan dicaci maki bagi. Coba handphone rusak di anak marah. Tapi anak awak rusak di handphone gua. Lepas na HP gua balambuian. Ada kan? Ndak ada sejarah ada. Makanya penting bagi kita. Tolong sekali lagi, mari tolong seluruh umat Islam giring anak awak dengan cara baik. Giring dengan cara baik, mulai dari rumah tangga. Soalnya yang berhak muajah tu orang kaya dulu tu. Ajar anak awak doa makan, doa kalalo. Beko guru ngaji di sekolah beko tu lasu asalnya. Dari rumah dulu. Kan banyak makan kan di rumah. Di ngaji di sekolah mah ndak parah makannya tu. Kadang ndak nampak le guru tu. Kadangnya pedias tu guru kan. Di rumah ajar adab makan. Iko anak ketek baru. Kalau ndak sekeliling komplek ndak makan anak kau dah. Bapu ta sekeliling lompet tu. Itu adab yang tidak baik itu. Dalam Islam tu adab makan tu dua. Kau ndak pintu basao. Kau makan di calian ke orang agih orang tu. Kan begitu. Oh, di rumah kayak gitu. Hop, kamar tu bawa makanan keluar ya. Baru orang kawan di luar. 5. Alai ke bagi ke 5-nya. Kawan tu awak sudah cukup dah makan dalam. Itu caranya. Kau nak orang celagui anak awak makan. Itu kan mengajari yang tak baik itu. Jadi dari rumah tangga tu sadoalahnya. Produk yang terbaik. Ini kadang-kadang yang sering abai. Tak peduli. Makanya anak tu lepas kontrol. Kenapa anak banyak keluar, mencari kawan keluar, sampai curhat di luar, di dalam rumah ndak ada sampai curhatnya tu. Awak dulu kan jalan lalu tu kadang nenek ayah awak tu bakabar dulu, bercerita dulu. Kadang cerita tali batu tu ndak awak letak kalok seju itu. Tapi begitulah beliau cara mendidik kita. Jadi rumah tangga fungsikan. Kalau rumah tangga difungsikan dengan cara baik, insya Allah
Rincinya dalam surah Luqman ayat 3 balik sampai 9 balik. Diajar adab awak, adab anak awak tu dengan sosial masyarakat, bahkan sampai berjalan pun ditegur, ditanamkan bagaimana tauhidnya. Belum solat diajar dok, belum ngaji, belum puasa, tapi tauhid. La tusyrik billah, nak jangan engkau persekutukan Allah dengan sesuatu. Kan ayat 3 balik kayak gitu tuh. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman, dosa yang sangat besar. Sampai karena tauhid itu penting Bapak Ibu, sangat penting. Kenapa? 3 balik tahun Rasulullah sebelum hijrah di Mekah itu tauhid itu. 3 balik tahun itu kan bukan hal yang sebentar tuh, lama itu. Lah kue, lah mantap, lah duduk, baru hijrah. Kan gitu. Lah bagus, lah kue tauhid na awak, lah duduk dinyo, baru kamar sekolah baiklah ndak ada. Kenapa? Karena dia sudah punya. Tapi kalau ndak, maka dia akan hancur. Kenapa banyak anak-anak yang tidak sholat, ndak peduli? Jangankan anak-anak orang gaib sebanyak yang ndak sembahyang, ndak sholat. Tauhid itu ndak duduk. Kalau tauhidnya benar, dia pasti. Ya pasti itu. Jadi penting bagi kita. Mari kita sama-sama, diri kita, keluarga kita didik dengan cara sebaik-baiknya. Lah Bu. Suruh kini 21 itu yang pertama. Ada bertanya boleh Bu. Jadi rumah tangga, tolong maksimalkan rumah tangga. Rumah tangga, kalau masing-masing rumah tangga memaksimalkan itu perannya, insya Allah anak awak akan baik keluar, akan baik. Kita yakin itu, karena anak itu berangkat dari rumah tangga. Rumah tangga itu termasuk ibu-ibu kos. Kalau ada, kita buka rumah kos, ibu bapak bertanggung jawab terhadap anak kos. Kita masih ingat mendiang almarhum, beliau mantan kepala dinas Kota Padang dulu, Pak Datuk Nur Amin. Tahu Ibu ya? Karena kita sering ceramah, beliau ajak ke tempat kos beliau. Beliau punya rumah kos di Aye Paca, khusus putri, anak-anak Baitur Rahmah. Itu setiap bulan ada kajian di situ. Jam sekian masuk. Diadakan tadarusan, diadakan kajian, harus pakai jilbab keluar. Menerima tamu ada adabnya. Kalau ada tamu yang tidak jelas, tidak boleh. Karena orang gaibnya menyarahan ke ibu kos, ke bapak kos itu dari kampung 100% mempercayakan ko anak ambo. Buruk bayinya ibu kos tanggung jawab. Kadang-kadang ibu kos kini siko dak ada tempat lain kan piti sen perlunya, piti masuk. Ndak peduli dengan anak tu. Tanggung jawab itu. Kadangnya pacaran sampai jam baranya pulang bagaimana. Ndak peduli kita, ibu dosa. Tanggung jawab itu. Ini kadang-kadang kan ada berkilah, kan anak anda ambo doma, ndak anak ambo doma, ndak anak ambo, iyo ndak anak ibu secara jasmania, secara turunan, tetapi secara manajemen pengelolaan tanggung jawab. Kan orang kaya menyarahan kawan, kan gitu. Ini tanggung jawab kita. Amanah tuh, izadatil amanah fantasiru sa'ah. Amanah ndak boleh disia-siakan. Nah, ini penting. Anak pokok baragamohnya, lai solatnya, itu diketahui. Ibu kos yang punya tanggung jawab. Makanya kalau beliau situ dia dan solat berjamaah. Wah, itu bagusnya dia pacah belum sampai beliau itu luar biasa almarhum. Jadi oleh sebab itu, maka mulai dari rumah tangga maksimalkan. Mah awak keluar sebentar mah, ndak bisa. Malam hari itu mah, karajo kelompok mah sebentar cuma ndak bisa. Ndak kecama tu ndak tu. Kau di balian nama pangsit sebungkui kau, baiklah kan. Salah saya je pangsit sebungkui sah. Pulang kau jam 1 jam 2 malam tajo sianya awak dah tahu doh. Awak saja anak laki-laki kayak gitu. Besok hari kolej duit je besok masih ada tu. Besok ya.
Itu anak tu harus patuh kurang gaek. Anak sa perintah ayah jo mandi. Ku awak lah nyo perintah we, nyo atur we. Itu kan salah dalam pendidikan itu. Makanya jangan disalahkan mentah-mentah anak. Wah, anak wan dan mau patuh dan mau sembahyang juga. Nah, teknisnya itu yang penting. Penting Bapak Ibu. Jadi mari bagaimana kita agar anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh, indah menjadi sandungan bagi kita nanti di akhirat. Karena anak, harta itu malahan membuat awak masalah. Ayyuhalladzina amanu, hai yang beriman, janganlah anak-anakmu, harta-hartamu menjadi penghalang an zikrillah untuk engkau ingat kepada Allah. Kan dua tu yang membuat banyak tu. Oh, mulai pergi ke masjid, ke musola, pergi solat, anak lama nangi, kolah ini semacamnya. Ni mana solat dia? Ya, anakmu sekarang lasak anak tu. Engkau 10 tahun, ni mana solat ni? Cucu ambu tu. Siap tu siapa le? Mana solat yang de siap cucu hal itu. Apa le? Apa? Kalau apa kalau jual tu pandai awak tu doh. Apa masuk neraka pertama dulu mah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada tanya Bu, boleh? Jadi satu, rumah tangga maksimalkan. Mari kita maksimalkan. Dan kita alhamdulillah dianugerahkan Allah oleh Allah anak 4, kita start dari rumah tangga. Makanya 2007 itu awak orang sibuk di luar mengadakan jam 00 itu apa namanya itu? Tahun baru itu kita di atas sajadah. 2007 itu kejadiannya itu. Ya Allah, saya dititipkan anak 4, 3 laki 1 perempuan. Apa yang harus saya lakukan ya Rabb? Mohon petunjuknya ya Allah. Maka Allah berilah petunjuk untuk membuka rumah Quran, rumah tahfiz. Mulai dari itu sadualahnya bebaskan. Itu hebatnya dengan Al-Quran tu Ibu. 2007 balik buka rumah tahfiz, 2009 balik sebelum Covid Allah panggil ke Baitullah. Allah tu kan kaya, awak yang miskinnya, tapi Allah kaya. Tidak kata lo kuliah anak awak mahal, tapi Allah kaya. Nah gitu. Alhamdulillah. Anak yang nomor 2 sekarang kelas 3 di Man PK Padang Panjang. Kemana cita-citanya? Ini lebih dari abangnya. Ummul Qura. Ummul Qura itu berat itu Pak Ibu. Hanya 3-4 dalam 1000 orang. Kelas 3 sekarang tuh. Mohon doanya Pak Ibu, mudah-mudahan dia lulus di sana. Dan kemarin dia sempat juara 1 nasional pidato bahasa Arab. Alhamdulillah. Pak Ustaz. Ini dikendikan penting. Kita kan sering berbagi saja. Nomor 3 kini kelas 1 tingkat SMA, pondok pesantren juga. Di Padang juga. Alhamdulillah beasiswa juga. Udah 20 juz lebih hafalannya. Target 30. Tahun ini selesai 30 juz. Alhamdulillah. Penting bagi kita. Perempuan kelas 6 kini tamek. Tamek bisa tabang lo masuk pondok pesantren. Banggalah Bapak Ibu masuk agama anak awak. Nanti di akhirat itu nangka menyelamatkan awak. Jadi rumah tangga. Pulang pokok seleh, tinggal saja bini dua leh. Dia aja leh. Tadi ingin painya tu. Bibalah. Ama ada solat dah kan. Wah seru kepainya. Yang kedua, rumah ibadah. Jadi rumah tangga, rumah ibadah. Rumah ibadah. Dakean bau anak ke rumah ibadah cucu awak, masjid dan musola wajib hukumnya. Siapa yang kau bawa tu? Ya orang gaek. Karena mungkin lo ustaz menjepui cici ke rumah tu doh. Ustaz masjid musola doh. Di bersyukurlah Bapak Ibu. Bersyukur awak lai tinggal dakek je masjid je musola. Bersyukur sebenarnya tu Nabi Ibrahim dulu berjalan berhari-hari, berminggu-minggu. Lah dapat tapi batinggal lo bini situ, sedang hamil lo leh. Hamil gadang. Di mana tinggal tu? Di lembah.
Lembah tu, lembah batu dulu. Ndak ada kehidupan situ. Udah, bang kau timbangan kami siko gua. Ndak sayang udah ya kami lah dah. Oh, soal kayak gitu tu. Beliau diam saja. Yang kedua, apa kata beliau? Istrinya, wahai junjunganku, apakah ini adalah perintah Allah? Tapi kalau sudah pernyataan seperti itu tuh kan, iya. Kalau memang ini perintah Allah, silakan. Allah pasti menjaga kami. Akan berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam itu. Coba, mungkin Bapak Ibu yang sudah haji dan umrah lihatlah itu. Kalau di zaman Nabi Ibrahim ndak sabantu kini itu di Mekah itu tuh doh. Berhari-hari dulu mencari tampe itu, batinggan deke rumah ibadah. Itulah di Baitullah. Kini awak tinggallah di musola, deke musola, deke masjid. Rumah balancian-lancian, balancian tahu bu? Nama balancian tu tahu. Pada kedakean, yo masjid musola tu. Ndaknya tiba doh. Alasan awak besok di akhirat doa. Bayang tu. Orang jauh, makanya ke rumah masjid musola tu iman. Panggilan iman. Kalau imannya yang dake, dia pasti tiba. Walaupun rumah jauh. Lain di sebarang jalan tu ya tiba itu. Kenapa? Imannya yang dekat. Beliau itu faham langkah ke rumah masjid musola itu dihitung. Satu langkah kaki balasannya sama dengan puasa sunnah setahun penuh dan sholat malam setahun penuh. Salangkah baru itu. Kini awak berlangkah itu. Ibu melangkah kemari kan tak cik kaki, enggak banyak ada kan? Pasti 2 langkah. Padahal kamu tahu. Begitu hebatnya. Kadang itu yang tidak dipahami. Bah ndak pai wirid yang deh, ndak bau orang doh. Berarti itu ria tu, karena orang. Kita tu karena Allah. Kalau mau bikin tadi itu gerimis di situ, Bu. Dingin. Tapi dia lawa janji juga rumah, juga Jawa. Malam tadi nih yo, Bu. Malam tadi kan hujan doh. Pengambiran. Awak kalau ndak di cancel, lay seorang, jangan seorang lay, setengah orang saja jadi. Awak tiba tu. Setengah orang tu kan ndak orang kan. Memang kayak gitu, amanah itu. Beko jamaah ngonceh kok. Seketik hujan dah tiba ustaz dah. Beko lah tiba apa? Salah beko hujan tiba je ustaz tu Nya kamari rumi awak kadang-kadang Bapak Ibu. Biarlah ndak ada. Mangecek dan pokok mau pergi solat saya ke situ. Kadang bani yang kayak gitu tu. Deh, buya ndak ada jamaah kau doang. Kan ambola tiba ke masnya. Kadang-kadang nyagian pula tu ndak usah semua kan. Kadang ambo kan pergi solat kamari kau. Bara jarak Tuhan. Allah nanti kan perhitungan itu. Jadi penting bagi kita nilai ibadah itu diutamakan. Maka masjid dan musola itu tempat. Jadi kalau ada anak, siko ada anak TPQ, ada anak ngaji kok. Enggak ada dah. Ada ya? Enggak ada. Kalau ada anak-anak generasi awak, tampilkan dia. Tampilkannya. Awak mengkader anak kayak gitu, Bapak Ibu. Setidaknya anak awak dulu. Sebelum nambah ceramah, tuan tampilkannya dulu. Semenit, 2 menit. Dari dulu. Ketiga-tiganya laki-laki itu. Akhirnya tidak ada lah dah. Nyolah kadang-kadang ini kok. Anak orang ini kok, anak orang lain berdua bawa. Sampai sholat Jumat bawa 2 tu. Kenapa? Itu usaha yang bisa awak lakukan. Mendidik. Ini dah kayaknya ke rumah masjid, ke musola, rumah ibadah. Kalau anak awak ndak awak bawa ke rumah masjid, ke musola, ke rumah ibadah, Bapak Ibu, siap-siap anak awak akan dibawa ke tampik narkoba, tampik maksiat, tampik dosa lainnya. Bado, karena awak nak ambilnya tu. Maka ambilnya. Tarik dia ke masjid, ke musola, ke rumah ibadah. Dia suahnya. Bu, lai sayang jo anak, Bu, cucu, Bu. Lai ya. Lai. Sunatullahnya lai. Sayang awak tu dunia akhirat, jangan dunia saja.
Iko dek saking sayangnya anak dileskan matematika, les komputer, les bola, les ke macam-macam les. Oh banyak, pencak silat, kungfu, judo, taekwondo, macam-macam les ko. Dek saking banyak les ko, lesui anak tu diles sebagai. Pagi-pagi pulanglah sanjo. Habis ko mengaji ko, Pak Ustaz izin anak awak mengaji, batu nyopai les. Les satu bu, les bola. Cuba anak awak berjadian anak bola bagai. Dek sayang jo anak tu supaya nya pandai, nya pintar. Bayang tu. Dek ingin hebatnya. Dek begitu kadang-kadang ingin menjadi anak-anak sukses di dunia kok, lai akhiratnya awak selamaian. Tu penting tu. Santiang anak awak kungfu, taekwondo, karate, masuknya ke dalam kubur, hebatnya bahasa Inggris. Pas masuk dalam kubur, tanya malaikat bahasa Inggris gitu. What is your name? My name. Kalau mereka itu yola. Yang pertama tanya tu awalu ma yuhasabu bi abdi yaumal qiyamah as-salat. Solat. Dah percaya ibu dah? Dah percaya? Masuklah. Itu caranya. Nyo kadang-kadang orang kau kan ada tu. Lai sana tu ustaznya. Aku ndak sana, masuklah di kuburan nah. Kau ndak balik lah lihat. Jadi alam gaib tu ndak bisa jo akal doh, harus jo iman. Begitu pentingnya. Di rumah ibadah bawanya. Oh bagaluinya, maribuinya. Jangan usia. Salah bahasa po tukar barasa. Nasihat saja. Nak solat. Nak dengan kajian. Nak jari buik ya. Ya mah, ya pasnya. Kalau ribuinya, balarinya ditegur. Itu nan salah bahasa po tu namanya. Yang kan anak-anak. Kadang-kadang awak gaya ustaz ceramah belakang tu. Naik bubur sikot ada tempat lain gitu kan, tempat lain. Kancang lah ceramah balik dari awak gitu kan. Ribuit lah di belakang tu. Itulah gaya-gaya tu. Apalagi kalau anak-anak. Jadi tugas kita tetap mengarahkan kepada yang lebih baik. Bawa ke rumah ibadah. Kalau sayang awak jinyo, bu, andaikan ditakdirkan Allah, malang tak dapat ditulak, mujuh tak dapat dirayah. Malang tiba dia awak tawakal rumah awak jam 2 malam. Api makin gadang, anak jo cucu sedang lalok. Bapa dia laloknya tu bu. Dia lalok saya. Jagoan. Nyo nak muah jago do. Paneknya malam tadi main layang lebih lawi itu panek masnya, nek senya. Api makin gadang yo. Baca dah itu. Pediah selai. Diangkit. Oh yang tu. Dia tu sayang jo anak cucu menyelamatkan supaya ndak tawakal api dunia tu. Api akhirat siapa nak menyelamatkan? Awak nasib awak belum tentu dah. Jadi penting sekali. Kini kan tadi kebakaran tu tempat di sana awak. Soalah. Dia salah awak tu. Ya, ibu ya. Ya memang seperti itu kan. Hukum Tuhan tak boleh dilawan. Kan dia melawan hukum Tuhan itu. Memangnya orang tak bertuhan dah gitu kan. Hukum Allah tak boleh ditentang. Ada 2 penyebabnya itu kalau kita tinjau. Pertama, ucapan si Donald. Dan kedua, ucapan seorang selebriti Hollywood, perempuan. Itu ucapan Pak Donald tu apa katanya? Kalau menjalang ambo dilantik ndak dibebaskan Sandra tu, ambo jadian narako Palestina tu, Gaza tu. Selang ndak beberapa lama Allah menjadikan kirim api neraka ke sana dulu. Itu dalam Al-Quran ada makaru wa makarallah. Makar itu dia punya rencana, Allah juga punya rencana. Tapi rencana Allah tu lebih baik, rencanaku tu lebih baik kata Allah. Aman kan? Yang kedua, seorang artis tu ada hadis yang dicemeaskannya itu. Cemehannya itu kan. Ya Rasulullah, kepada siapa aku berbuat baik? Ibumu, ummuka, thumma man? Siapa lagi ya Rasul? Ibumu, thumma man? Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Coba. Ibu 3 disebut, Tuhan tak pernah disebut. Tiru. Kedurhakaan yang besar itu. Allahu a'lam.
Kita tidak bahas itu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi selama anak-anak cucu awak, mulai dari dunia kau sampai ke akhirat, kalau yo sayang awak, jangan anak cucu awak saja awak selamain jo gitu kan. Anak cucu disuruh sholat, awak ndak dah. Mamuh ndak muh dah. Jadi penting. Ada tanya Bu, tanya lah Bu. Sontale lontong tiba mah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lah masuk surah kau leleh. Jadi rumah tangga, rumah ibadah. Suruh anak awak ngaji, suruh ke surau, ajarinya ilmu agama. Nah, soalnya ngaji itu dari rumah dulu tuh. A, ba, ta, alif. Ambo kayak gitu dulu, alif. Ba, kau nang sekadang tonggak kau alif gua. Nah, digituan. Awak ngaji dulu pakai juz amma tuh. Kau ba gua untuk kapal gua, titik bawah cik. Nah, gitu. Begitu dulu. Baru lah tahu cik baru suruh kata baik guru. Dari rumah dulu. Nah, baru di rumah ibadah. Rumah ibadah tuh diajari semuanya. Rukun sholat, gimana tata cara sholat yang baik-baik. Jadi kalau anak-anak awak hendak kita selamatkan dari sekarang Bapak Ibu, aduh, tantangannya berat, barik tantangannya. Mari sama-sama. Kemudian yang ketiga, yaitunya rumah sekolah. Perlu, sangat perlu. Kalau di rumah baralah mola je orang gay. Di rumah sekolah, dari paginya sampai sanjo, sampai sore, sampai jam 1, jam 2, rumah sekolah. Maka carilah sekolah yang betul-betul menggiring, mendidik rohani jasmani anak-anak awak selamat dunia akhirat. Yang sekolah-sekolah favorit saja yang dicari. Oh, sekolah tu hebat, sekolah tu begini, sekolah tu buang anak, ini semacamnya. Bahkan dimasukkan ke sekolah-sekolah yang tidak Islam bagi. Awak orang Islam dengan bahasa badali toleransi. Itu toleransi yang sasek itu. Pahami bahasa toleransi itu dulu. Kadang-kadang mencari pejabat-pejabat yang salah itu ndak anu juga, ndak nyaman juga kita itu. Jadi kalau salah tentu kita tegur. Cara menegur sesuai dengan kemampuan kita. Kalau di YouTube mau sampaikan itu kan, salam lintas agama ndak ada, hukumnya haram. Doa bersama itu ndak ada, hukumnya haram. Kan jelas itu. Coba bayangan itu, apalagi Bapak Ibu yang pejabat-pejabat, mohon maaf, kita kan saling mengingatkan saja gitu kan. Kalau Bapak Ibu memang betul-betul Islam, Islamnya yang benar, maka cukupan salam yang ada dalam Islam itu saja. Assalamualaikum, mamanahu, apa artinya Bu? Keselamatan atas kamu. Bila saja selamat, siang, malam, pagi, sore, pagi, petang dan segala macamnya. Sambil lalu sekalipun awak doa saja, selamat. Itu banyak salam tu. Tidak ada baingguh jawab batin, tidak bersebak jawab sisih tu. Selamat itu bagaimana? Dengan rahmat Allah. Kita ini tidak akan selamat kalau tidak dengan rahmat Allah. Indonesia ini tidak akan merdeka kalau tidak berkat rahmat Allah. Kan itu dituangkan itu dalam apa tu? Undang-undang kan, pembukaan. Atas berkat rahmat Allah. Kan gitu. Diakui. Kalau tidak berkat rahmat Allah, tidak mungkin masuk bambu runcing tu melawan Maryam. Kalau Maryam Belina masih mendingan lah. Iku Maryam tomong, Maryam canggih tu. Tidak mungkin itu. Pasti kalah. Tapi Allah memberikan rahmatnya dengan cara yang lain. Nah, coba begitu. Nanti kita tidak akan bisa masuk surga kalau tidak berkat rahmat Allah. Tidak mungkin. Iya, berapa banyaklah sedekah kita, solat kita. Kadang solat bolong-bolong loh. Ibadah yang kita lakukan tidak akan mampu itu membeli itu surga. Tapi berkat rahmat Allah, dek sayang kawa, maka kita dapat. Itu yang kita cari. Rahmat Allah yang mana? Wa barokah, yang diberkahi. Begitu hebat dalam Islam. Nah, kalau baca itu bertambahnya salam yang lain. Salam pun dah hafal loh itu kan.
Ndak boleh. Itu namanya percaya oleh mana indah namanya itu. Sama yang munafik. Munafik itu sama dengan lain di mulut, lain di hati. Anggu angga gele angamua, ujua na nambah babarikan tu kalau di Minang. Tunjuk alurui kalengki yang bakai, pape di luar, hancung di dalam. Manuo kawan saya yang mangguntiang dalam lipatan. Itu namanya musuh dalam kain saruang. Cik kain saruang jawab musuh. Hati-hati tu. Dia sama dengan kita. Laisa agama, saya Islam. Satu-satu kelompok. Makanya orang munafik itu kata Rasul lebih bahaya daripada orang kafir. Orang kafir itu jaleh dimungko. Orang munafik ndak bermuko dua istilah wa kan. Kau dak dapat kapai kapulangnya sembah jo. Anda dapat suuk kidanya santuang jo. Iyo bayo. Apalagi kalau munafik dalam agama. Berat itu. Penghancur agama itu termasuk para munafik. Penghancur dari dalam itu. Makanya kalau di zaman khalifah dulu munafik itu kan dibunuh. Dibunuh itu. Karena berat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu mari bagaimana kita agar tetap istiqomah, bawa sekolah-sekolah yang baik anak-anak awak. Sarahan, cari, ado. Jangan sekolah yang mahalnya. Makanya saya bangga secara pribadi, ambo bangga, senang, nyaman, bahagia memasukkan anak-anak ke pondok pesantren. Ini kadang-kadang kok dulu tantangan kayak gitu kan. Oh, pondok tu mahal gitu kan. Oh, pondok tu bully gitu. Oh, pondok tu macam-macam saya. Label-label yang diberikan. Yo mangga yang mahalnya cari. Yang murah meriah saya. Ada tuh banyak kok. Dan saya sebelum memasukkan anak ke sekolah, Bapak Ibu, ambil survei dulu, survei lapangan. Sampai ke Solo, sampai ke mana-mana, Padang ini. Nanti di rumah tanya, jangan situ tanya. Bang, abang mau masuk mana? Kalau situ bah, enggak mau bu ya. Kenapa tuh? Awak nampak tadi puntung rokok situ. Bah tuh. Padahal kelas 6 tamat ke sana baru tuh. Kalau ndak ustaz dah merokok, santri merokok. Oh, ada mau ada. Nah, hilang cik tu. Itu caranya. Kan tak susah tu. Di situ bah. Situ ndak ada jazah dah mengaji saja. Ngaji kitab iyalah. Tapi jazah ndak ada. Mana tahu bang nanti ingin sekolah. Kan dah cerdas dia tu. Situ bah. Nah, situ salah. Kan bantu kanan jawi mas. Ndak ada abang nyaman sini. Nang ka sekolah tu anak ndak awak do. Iko anak pasok masuk situ salah. Kan rancak tu masnya. Tu awak nang ka sekolah namanya ibu. Salah pai situ. Pai raja. Anak bawa dia. Kampe-ampeknya mau kayak gitu bu, mau bawa anak mau, yang padusi kayak gitu aja, mau bawa. Libah mau sini, mau sini aja lah biasa. Kenapa? Oh, karena nyaman, udah di lingkung, tidak ada laki-laki interaksi dan segala macamnya. Terjaga, ada sapamnya, ada pengawalnya, ada ustazahnya, cik kamar, cik, nah itu. Kan dia udah berpikir cerdas itu. Jadi harus begitu, Bapak Ibu. Oh, di pondok itu ada bully, ada ini. Kan ada kasus-kasus seperti itu tuh. Bapak Ibu, mohon sekali lagi, kalau ada di sekolah tuh, di pondok tuh yang salah, yang tidak baik, jangan pondoknya yang dituding. Pondok itu tutup. Oh, itu ada LPG. Apa namanya itu? LGBT. Berarti lendak lalu ibu tu dah. LPG itu gasnya. Meledak lah pokok. Itu adalah LGBT. Kalau ada yang salah di pondok tu, yang tidak baik, jangan pondoknya yang ditutup. Sama dengan ini. Di rumah ibu ada manci banyak. Dek mailangan manci ko 8 ni awak, lebih era ke manci ko bekas rumah tu lah gitu. Itu bu. Ndak, baca rohnya, manci itu saja hilangkan. Kalau ada di pondok tu, di asrama tu, di sekolah tu, tikus, manci saya tangkap, bunuh, masukkan dalam penjara tu. Proses dia, adili dia, bimbing dia. Yang pondoknya jalan terus. Karena pondok-pondok pesantren tu banyak mengkader-kader para ulama, orang yang hafiz Quran. Oh, masya Allah, Bapak Ibu. Kalau di pondok tidak sama dengan sekolah lain.
Jangankan sekolah umum, sekolah lain serasa modo di MTS. Di pondok tu mulai jago lalok sampai kalaloknya dibina oleh ustadznya, dibimbing. Dia hafiz Quran, al-maksurat. Karena anak bona ketiga tu ndak kurang dari 8 rakaat semalam salat tahajudnya. Disuruh ndak disuruh dari dulu. Bahkan dia sampai mendapat penghargaan dia tu. Hafiz Qurannya, hafizul hadis, akhlaknya sangat luar biasa. Makanya penting, seluruh materi yang ada di pondok tu ndak ada di sekolah lain. Mulai sekolah umum, SMP, SMA berjam agama kenibu 2 jam, 3 jam seminggu. Kerja kamari nyamari buih. Situ menciak lo, puturui ke situ, lah menangis le siko, turui ke situ, lah mengek le siko. Suatu waktu habis, lonciang bunyi pulang le. Bila nak awak kau agama? Ndak ada. Makanya penting, sekolah itu menentukan, sangat menentukan. Yang akan menggiring anak awak untuk masa depan dia. Makanya kita senang anak-anak kita berada di sekolah agama semuanya. Bukan setidaknya ya, itulah yang akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah. Jadi kalau ada anak cucu awak 5 di rumah bu, kau ndak kali monya seorang saja di. Ibu jadikan dia hafiz Quran. Jadikan dia hafiz Quran, penghafal Quran. Karena dia nanti yang akan menarik kita. Kalau hafiz Quran itu 10 dalam hadis, 10 kiri kanan mungkuh belakang dia akan menyelamatkan. Ayahnya, dia ti ayahnya siapa? Kakeknya, di atas kakeknya, terus ke atas. Itu namanya syafaat ahlul Quran itu. Itu luar biasanya. Kau ndak kalimonyo seorang saja di. Karena dia nanti yang akan mampu menyelamatkan kita, membanggakan kita di hadapan Allah. Lalimu degi anak gua, ndak ada sialan menjadi do kata Allah. Bato senya. Bahasa kayak gitulah itu kan. Inginnya barah lah 10 itu. Makanya penting bagi kita. Tolong sekali lagi Bapak Ibu, kita sama-sama berusaha seperti itu. Alhamdulillah. Ada bertanya Bapak Ibu? Allah kok. Alhamdulillah. Cuma itu nyamannya. Kalau Allah jebuk Allah tu. Kalau enggak aku lah mohon Allah kok itu kan. Baik, demikian saja. Mohon maaf. Jadi 3 rumah Bapak Ibu kita fungsikan, maksimalkan rumah tangga, rumah ibadah dan rumah sekolah untuk menggiring mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. InsyaAllah selamat dunia akhirat Allah berikan kepada kita. Mari kita doakan anak-anak kita yang mencari ilmu, menuntut ilmu, karena tantangan mereka itu berat, baik yang berada di dalam negeri ataupun berada di luar negeri, di rantau orang, agar mereka istiqomah dan sabar dalam menghadapi itu semua. Baik, mohon maaf Bapak Ibu dalam penyampaian ambo tadi kok kurang lama manihi, recik bawang dek kurang ngalu, hirono picik dek kurang kuni, atau masakan talam biak matah, maafkan ambo tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah kita saling berbagi saja. Mana tahu dalam penyampaian ambo tadi yang indak pada tampaknya salah dan janggal mohon dimaafkan. Kok indak ada janjang mau naik, indak ditanggung ambo turun, mungkin tadorong di lompatan lupa di kaki dan kapata, ndak ada gadian antara tak yang tu baik, yang gawah hanya yang salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Ilal liqa fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib